Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra bisa kembali menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Kita nanti akan berbicara terkait dengan perubahan iklim yang semakin hari semakin kita rasakan begitu ya. Mungkin kalau dulu sudah ada hitungannya bahwa perubahan iklim musim hujan kapan, musim dinginnya kapan, kemaraunya kapan. Namun saat ini iklim susah ditebak ya. Bisa masuk kemarau tapi tiba-tiba bisa hujan begitu. Dan kira-kira dampaknya akan seperti apa untuk lingkungan kita dan untuk kebencanaannya tentunya begitu ya, untuk daerah-daerah yang memang mengalami kerentanan dalam terjadi bencana longsor misalnya ataupun kekeringan, krisis air, tentu ini akan menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Lantas langkah antisipasi apa yang harus kita persiapkan untuk mengatasi perubahan iklim ini untuk dampaknya kepada lingkungan kita? Kita akan bahas dalam dialog tanggap bencana pada pagi hari ini bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Nanti kita akan berbicara terkait dengan langkah-langkah antisipasi kebencanaannya bersama dengan Bapak Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi. Om Swastiastu, Pak Aryadi. Om Swastiastu, Reska, dan juga selamat pagi kepada Pak Made Dwi ya, Wiratmaji, dan juga dari Stasiun Klimatologi Bali, dan Pak Mekel Tejukulu, Pak Dede Arsi, dan juga saya sapa seluruh masyarakat Buleleng, pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih sebelumnya Pak Aryadi sudah menyempatkan diri untuk hadir di RRI pagi ini. Dan Pak Aryadi tidak sendiri seperti yang tadi beliau sampaikan bahwa nanti kita juga akan berbincang terkait dengan perubahan iklim ini bersama dengan Bapak Kapokja Analisa dari Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Imade Dwi Wiratmaja. Om Swastiastu Pak Dwi. Swastiastu Mbak Rizka, Swastiastu Pak Aryadi, Pak Pak Dwi. Mekel. Terima kasih sudah hadir Pak Dwi, jauh-jauh dari Denpasar ya Pak ya. Dari negara. Dari negara. Yeah. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk atensinya. Dan juga nanti kita akan berbincang bersama dengan Perbekal Tejakula, Bapak Gede Diarse. Om Swastiastu Pak Mekal. Om Swastiastu, Mbak Nika, Pak Putu, dan Pak Kade Dwi. Iya. Kemudian juga selamat pagi kepada semua masyarakat.
Baik, terima kasih Bapak sudah hadir pagi ini tentunya di RRI Singaraja. Mungkin Bapak berkenan lebih dekat dengan mic Pak, suaranya agar lebih jelas kami dengar. Baik, pendengar, kami juga nanti akan undang atensi Anda untuk ikut bertanya, untuk ikut beratensi juga di pagi hari ini terkait dengan perubahan-perubahan iklim yang mungkin Anda rasakan di lingkungan Anda seperti apa dan dampaknya bagaimana di lingkungan Anda. Kami ajak Anda untuk beratensi di 081 1399 9790 di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja, dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di via telepon di 24644, akan langsung ditanggapi oleh narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Baik, sebelum saya ke Pak Riyadi dan ke Pak Dwi, saya mau lihat dulu, saya mau tahu dulu di lapangan seperti apa, karena Desa Tejakule merupakan salah satu daerah yang juga kemarin sempat terdaftar menjadi desa yang krisis air ya Pak ya. Ada beberapa sungai mungkin yang kering, kemudian air bersihnya susah dijangkau begitu. Sebenarnya keadaan sesungguhnya di Desa Tejakule itu bagaimana Pak untuk keadaan airnya misalnya? Silakan Pak Mekal. Selamat pagi semua. Mungkin kami langsung saja menanggapi pertanyaan dari Mbak. Ya. Yang pertama memang sumber air kita berasal dari gunung. Ya. Dari gunung otomatis itu memang sumber air dari dari gunung, dan itu berasal dari ada sumber air yang dari mata air air, dan itu mungkin pengaruhnya terhadap penghijauan hutan kita. Kalau memang hutan kita agak gundul memang otomatis itu sumber air akan mengecil dan kami sangat rasakan kalau 10 tahun yang lalu memang debit air kita besar sekali, tapi sekarang sudah hampir setengahnya hilang mungkin karena hutan kita yang sudah semakin menggundul. Nah, kemudian kami dari desa memang kami punya BUMDes yang mengelola air untuk air minum dan BUMDes itu mengambil air dari sumber air dari hutan Yeah. Nah dari hutan, itu memang rawan sekali. Pertama dari debit air, kemudian yang kedua ini dari longsor. Kalau sudah ada banjir kemudian ada longsor, otomatis pipa-pipa yang digunakan untuk menyambungkan air ke konsumen akan terputus. Nah itu sudah seringkali dilaksanakan karena daerah topografi yang terjal, kemudian pemasangan pipa yang tidak bagus sehingga riskan sekali kena longsor dan hanyut oleh air hujan. Mungkin itu. Baik, ini cukup memprihatinkan ya Pak Mekal ya, karena memang 50% hilang begitu. Tentunya debit air 50% hilang, namun populasi semakin bertambah jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Mekal itu karena hutannya gundul. Nah, hutan gundul itu apa Pak yang menyebabkan? Apakah karena perubahan iklim, hujan yang jarang turun, atau seperti apa? Kalau air kita dari desa itu memang itu bukan berasal dari Desa Tejakule. Itu ada sumber air dari Kitemani. Nah, mungkin itu pengaruhnya sampai ke hutan Kitemani. Kalau di hutan kita di Desa Tejakule itu sudah bagus sekali, sudah lebat karena dilihat dari penampakan memang sudah rimbun sekali, tapi ini kan berpengaruh pada dari sumber air dari Kitemani karena air Desa Tejakule kan berasal dari Kutuh, kemudian dari Subaya, dan dari selatannya dari Sokoane itu. Nah, itu ada hubungannya dengan air kita Kalau di sana memang tidak bagus hutannya, otomatis akan berpengaruh pada sehingga perlu kerjasama dari antar desa, antar kabupaten, sehingga daerah aliran air yang kita gunakan dan sumber air itu tetap hijau dan airnya akan banyak keluar dari sumber mata air. Mungkin itu. Iya. Kami garis bawahi bahwa itu perlu ada kerjasama antar kabupaten karena kita berbatasan dengan kabupaten lain. Artinya ada beberapa kondisi yang rentan ya Pak dirasakan oleh Desa Tejakule. Salah satunya adalah air yang sudah mulai menipis, kemudian juga jika terjadi bencana longsor itu akan mempengaruhi juga air bersih di sana, begitu. Sebelum saya ke Pak Riyadi, saya mau ke Pak Dwi dulu. Pak Dwi, dengan kondisi seperti ini, kemudian hujan yang
hutan yang sudah mulai gundul kemudian mempengaruhi debit air, itu apakah dipengaruhi dengan curah hujan yang saat ini tidak menentu Pak karena adanya perubahan iklim? Kalau dari BMKG bagaimana Pak? Baik, Swastiastu, selamat pagi pendengar di RRI di seluruh dimanapun berada gitu ya. Mungkin sedikit saya sampaikan kondisi saat ini terupdate di Bali atau di Buleleng secara khusus, bagaimana apakah sudah masuk musim kemarau atau belum kan begitu nggih. Umumnya kalau di Buleleng sendiri paling awal masuk musim kemarau itu daerah Geroga, kemudian menjalar ke Tejekule, kemudian baru ke wilayah Bali lainnya. Paling awal. Untuk saat ini data terakhir di tanggal 20 kemarin hampir seluruh wilayah Buleleng sudah musim kemarau. Nah, kita sedang menghadapi puncak musim kemarau saat ini. Data terbaru khusus di Tejekule nih, kita ada 4 titik pengamatan hujan di sana, semuanya berwarna merah. Artinya di data kami sudah lebih dari 30 hari tidak turun hujan. Bahkan di beberapa titik seperti Sambi Renteng itu 44 hari tidak turun hujan. Jadi kondisinya memang sudah hampir 2 bulan tidak turun hujan di wilayah Tejekule. Kita bicara Tejekule. Nah, bagaimana tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Memang daerah Tejekule ini khas, Mbak Rizka, Pak Aryadi, Pak Mekel. Berdasarkan data yang lihat di saat kemarau panjang di tahun 2019 kemarin bahkan mencetak rekor tidak turun hujan sampai 265 hari di Bali, saya katakan di Bali. Kemudian 5 tahun terakhir juga di daerah Tejekule ini memegang rekor tidak turun hujan berturut-turut begitu. Jadi memang kami membuat ranking begitu ya, daerah-daerah terkering di Bali. Ternyata Tejekule ini setiap tahun hampir masuk kriteria itu gitu, tidak turun hujan lebih dari 60 hari, paling sedikit ini di tahun El Nino, tahun kering itu bahkan 200, lebih dari 200. Nah, biasanya itu 180, 140, artinya lebih dari 60 hari. Karena kriteria dari BMKG ketika lebih dari 60 hari itu ekstrim kita katakan. Nah, saat ini posisinya di tanggal 20 kemarin sudah 44 hari. Berarti kalau sekarang tanggal 28 kurang lebih mohon maaf Pak, entan hujan selama belum ada, berarti akan nambah. Mungkin di akhir bulan besok bisa jadi sudah 50 lebih, 50 hari lebih tidak turun hujan. Dan ini biasa hampir tiap tahun terjadi seperti itu begitu. Kalau kita bicara bagaimana memang kondisi iklimnya normalnya seperti itu di daerah sana. Karena kalau kita lihat daerahnya dekat pesisir pantai, kemudian dataran rendah itu sangat sedikit begitu ya. Daerah tersebut memang betul-betul bertahan untuk airnya itu dari lingkungan sekitar yang disampaikan Pak Mekel tadi, dari kabupaten lain gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada resapan-resapan air di daerah gunung Pak nggih, karena hutannya masih, kalau dilihat dari jalan itu masih bagus. Nah, mudah-mudahan hutannya itu masih bagus sampai nyambung di daerah Kintamani, karena biasanya kalau saya bicara hutan bagus, kita mohon maaf sering lewat di Bali Barat, di luarnya bagus, di dalamnya kosong. Kalau kita lihat dari satelit, dalamnya kosong. Jadi ya casingnya bagus, fungsinya sudah tidak ada. Nah, itu kan yang perlu kita lihat, dalami lagi, apakah di Tejekule, hutan Tejekule Kintamani itu masih bagus casingnya atau memang secara keseluruhan masih bagus. Kalau misalnya secara keseluruhan masih bagus, artinya daya tampung airnya juga masih bagus. Hanya saja kembali lagi, kita dibandingkan 10-20 tahun yang lalu, jumlah penduduk apa segala macam, kebutuhan air jauh meningkat dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, ini yang membuat air itu menjadi barang langka begitu ya. Jadi walaupun bagaimana kondisinya, tetap air itu menjadi rebutan. Air pariwisata, belum lagi air pertanian, betul, air konsumsi. Nah, itu yang sejak dulu jumlah air segitu saja, cuman kebutuhannya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, diperparah kondisinya di saat musim kemarau. Nah, syukur-syukur tahun ini sebenarnya kondisi iklim kita normal cenderung ke arah basah begitu. Jadi memang harusnya di mau ke bulan September ini Tejekule sudah megang rekor, sudah biasanya di atas 60 nih di akhir bulan Agustus. Nah, saat ini masih baru 40. Jadi memang kondisi normalnya ya daerah Tejekule
kering begitu saya Ya. katakan. Baik, dengan kondisi seperti itu mungkin tidak Pak Dwi dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ada nih. Misalnya jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Betul. Begitu. Kalau dari pandangan BMKG bagaimana Pak Dwi? Kita mengarah ke perubahan iklim memang. Artinya apakah iklim sudah berubah? Kita tidak bisa katakan ya sudah berubah, tapi ke arah sana sudah mulai. Indikasinya apa? Semakin panas. Contohnya di daerah Bedugul, kalau 10 tahun yang lalu nggak mungkin kita nggak pakai baju di sana. Ya. Kalau sekarang pakai jaket mungkin kegerahan. Itu. Jadi sudah ada pemanasan peningkatan suhu udara, pemanasan global istilahnya. Kemudian adanya kerusakan lingkungan. Ya. Yang pasti ulah siapa? Ulah manusia. Kenapa? Penambahan jumlah penduduk otomatis kita analogikan ruangan ini dengan 2 AC di ruangan ini, kita berlima masih terasa dingin. Ketika nanti ditambah 5 orang lagi atau 10 orang lagi, AC ini sudah tidak berfungsi lagi rasanya. Jadi Bali Tejokulu ini segitu-segitu aja dari dulu kan. Bagaimana dengan jumlah penduduknya? Apakah ada peningkatan jumlah penduduk? Kita bicara jangan Tejokulu, Bali deh. 10 tahun yang lalu berapa sih jumlah penduduk Bali? Berapa sih lahan yang sudah dibangun untuk menjadi perumahan? Nah sekarang bagaimana? Itu kita lihat ke sana aja, linear enggak? Jadi semakin banyak orang di ruangan ini, semakin banyak orang di Bali ini, itu akan mengakibatkan satu, oksigen sudah tidak mencukupi. Otomatis kita akan membuka ruang baru gitu. Salah satunya ya memanfaatkan tanah-tanah kosong, hutan, sawah, atau segala macam untuk menjadi alih fungsi begitu. Itu ya salah satu yang membuat perubahan iklim begitu. Jadi tidak bisa disebabkan karena perubahan iklim saja tidak, tapi karena interaksi di lingkungan yang menyebabkan iklim juga harinya berubah gitu. Oke, baik, artinya memang ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain ya Pak Dwi ya. Kemudian muaranya nanti adalah dampak lingkungan, bencana, kemudian juga kekeringan, krisis air. Saya mau ke Pak Aryadi. Pak Aryadi, dengan kondisi seperti ini begitu, kita ambil sampelnya dari Desa Tejakula di sekian banyak daerah di Bali yang mungkin mengalami kondisi yang sama seperti Desa Tejakula begitu. Antisipasi langkah-langkah yang harus kita ambil dari sejak saat ini itu apa Pak yang memang sudah dicanangkan oleh BPBD? Silakan. Baik, Rizka ya, sebelum ke langkah-langkah antisipasi ya, perlu juga sampaikan memang saat ini kita sudah rasakan terkait dengan perubahan iklim secara global ini kan menyebabkan suhu udara kita semakin panas kan, seperti itu kan. Yang kedua, perubahan pola hujan seperti disampaikan tadi Pak Dwi. Biasanya Buleleng itu kan mulai bulan Mei, April Mei sudah mulai kemarau. Tetapi di tahun 2025 ini sampai bulan Juli kemarin masih ada hujan. Sehingga ada istilahnya kemarau basah ini kemarin. Sebenarnya dari BMKG kemarin bisa menyampaikan prediksinya sampai bulan Agustus masih ada kemaraunya basah kan, seperti itu. Karena di saat musim kemarau masih ada hujan. Nah, seperti itu biasanya kan Buleleng yang normalnya sudah mulai kemarau di bulan April, Mei, Juni, sehingga di bulan Agustus, September, Oktober itu sudah puncak musim hujan, udah panasnya. Itulah mungkin salah satu penyebab dari perubahan iklim ya. Termasuk juga kita amati di Buleleng banyak terjadi cuaca ekstrim. Banyak tiba-tiba anginnya kencang sekali, hujan deras sehingga menyebabkan ada pohon tumbang, ada juga mungkin banjir kan, seperti itu. Nah, itulah dampak-dampak dari yang kita rasakan terkait dengan perubahan iklim. Nah, untuk tantangannya di Buleleng ya, dari perubahan iklim ini kita rasakan, kita alami tantangan-tantangan itu seperti saya di BPBD. Pertama itu terjadinya rentan rawan bencana banjir maupun dengan longsor karena cuaca yang ekstrim ini. Buleleng ini apalagi dengan topografi yang negara gunung ini kan, daerah-daerah bukit ini, walaupun di musim kering kemarin di bulan Februari sampai dengan Juli itu banyak sekali terjadi kejadian bencana musibah. Sampai kemarin di bulan Agustus Pak Bupati memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada masyarakatnya yang akibat bencana musibah. Ada penerima kurang lebih 41 kepala keluarga, hampir nilainya 548 juta untuk membantu masyarakat untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa
bencana musibah. Ini akibat cuaca ini. Terus yang kedua akibat tadi dampak terjadi kekurangan air bersih. Nah, kita rasakan juga di Buleleng. Seperti contoh tadi di Jekule ya sudah mulai terasa karena ini sudah mulai bulan Agustus sudah kering ya. Termasuk juga di wilayah barat seperti Pak Dwi, daerah Grogak sampai timur. Ini hampir semua ya tantangan kita ini kekurangan air bersih. Termasuk juga kemungkinan kehilangan keanekaragaman hayati karena kita di Buleleng kan banyak juga punya hutan. Seperti di barat ada Taman Nasional Bali Barat dan di timur juga ada hutan-hutan seperti itu. Nah ini tantangan-tantangan kita akibat dampak dari perubahan iklim yang kita alami di Buleleng. Nah untuk itu kita di BPBD langkah-langkah antisipasi yang sudah kita laksanakan untuk mencegah atau melaksanakan itu kita BPBD sebagai lembaga perangkat daerah yang membantu Bapak Bupati memberikan pelayanan di bidang kebencanaan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan stakeholder, ada BMKG, ada dengan Pak Mekel di desa, ada dengan rekan-rekan kami di lingkup perangkat daerah di Buleleng, ada Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup ya, untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi untuk kegiatan penanggulangan bencana. Yang kita laksanakan adalah yang pertama itu kita sudah melaksanakan pengkajian terkait dengan kajian risiko bencana. Kita di Buleleng sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana, termasuk juga pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi adanya banjir, longsor maupun juga kekeringan. Nah ini kita sudah punya pemetaannya dan ini juga dibantu dari BMKG. Dari BMKG untuk menyusun pemetaan itu. Yang kedua, kita di BPBD terus melaksanakan kegiatan penguatan sistem peringatan dini. Nah, kami di BPBD dengan bekerja sama dengan BMKG bagaimana menginformasikan hal-hal baru terkait dengan perubahan cuaca. Nah, peringatan ini dari BMKG terus update informasi kecuacaannya dan awal kami juga informasikan kepada seluruh stakeholder kami terutama masyarakat melalui Pak Mekel, baik melalui media sosial kami maupun juga melalui rapat-rapat secara Zoom. Oh di tahun ini mulai masuk musim kemarau bulan ini. Nah, kita sampaikan kepada stakeholder dan langkah-langkah ini. Sebentar lagi kita juga akan melakukan persiapan masuk musim hujan. Kita informasikan lebih awal sehingga masyarakat bisa lebih awal tahu sehingga apa yang harus dikerjakan kalau menjelang musim kemarau atau menjelang musim hujan. Termasuk juga mungkin dari petani dan yang lainnya. Setelah itu kita melaksanakan peningkatan kapasitas. Kapasitas dari masyarakat di dalam mitigasi kebencanaan. Kami di BPBD terus melaksanakan kegiatan sosialisasi, komunikasi, edukasi termasuk juga latihan-latihan simulasi dengan menyasar masyarakat melalui desa tangguh bencana, ada SIBAT, ada juga Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini terus kita laksanakan berkolaborasi. Hanya menginformasikan dan menyiapkan masyarakat supaya lebih awal paham terkait dengan potensi-potensi kebencanaan. Terus yang selanjutnya kita bekerja sama dengan teman-teman di OPD di Pemda termasuk juga dengan masyarakat melaksanakan rehabilitasi maupun konservasi. Seperti kemarin ada kegiatan kebersihan lingkungan, sampah plastik. Ada juga dulu menjelang ulang tahun Kota Singaraja pada saat masih musim hujan melaksanakan kegiatan penanaman mangrove, menanam pohon di Grogak di daerah lingkungan bendungan Grogak kan seperti itu. Ini langkah-langkah konservasi kami koordinasikan dengan teman-teman baik juga dari instansi vertikal didukung oleh TNI, Polri, masuk juga dukungan masyarakat Astunggara dengan ini dan dukungan masyarakat ini mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya terkait dengan peningkatan infrastruktur, ini juga penting ya terkait dengan infrastruktur, terutama terkait dengan infrastruktur drainase. Nah, ini kan penting sekali. Nah ini beberapa sudah mulai dikerjakan, termasuk juga terkait dengan di sungai. Ini yang sangat-sangat penting, termasuk juga infrastruktur untuk DPT, dinding penahan tanah. Nah di daerah-daerah yang agak tinggi seperti kemarin di Dinas Pendidikan ada beberapa yang sudah direalisasikan untuk sekolah-sekolah yang ada di pinggir bukit diberikan DPT
sehingga saat musim hujan ini untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, itulah langkah-langkah antisipasi kita dari BPBD, karena BPBD fungsi yang koordinasi, kita mengkoordinasikan dengan stakeholder yang lain, dengan teman-teman dinas yang mengeksekusi. Itu Mbak Rizka, terima kasih. Baik, dari penjelasan Pak Aryadi itu memang diperlukan kerjasama dari semua stakeholder begitu ya, Pak Aryadi ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan sapa pendengar di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara terkait dengan antisipasi bencana akibat perubahan cuaca iklim, dan kita juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Putu Aryadi Pribadi, Kepala Pelaksana BPBD Buleleng. Kemudian ada Bapak Kapokja Analisa dan Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Imade Dwi Wiratmaje, serta ada Pak Perbekal Tecakula, Bapak Gede Diarse. Nah, untuk Anda yang akan bergabung, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790 terkait dengan dampak-dampak apa yang Anda rasakan sebagai masyarakat dengan adanya perubahan iklim di daerah Anda pendengar. Kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Perbekal bahwa memang saat ini memang adanya kondisi krisis air begitu ya, karena ada perubahan iklim, serta ada kondisi hutan yang memang mungkin tidak sehijau dulu, dan itu berdampak terkait dengan
aliran air ke desa-desa sekitarnya begitu. Dan tadi juga Pak Dwi juga menyampaikan bahwa memang perubahan iklim ini memang terasa begitu ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu begitu. Dan Desa Tejakule itu memang menjadi salah satu titik merah yang sudah tidak turun hujan di atas 40 hari. Nah, Pak Aryadi juga menyampaikan bahwa memang saat ini pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah preventif untuk bisa mengantisipasi adanya dampak-dampak kebencanaan dari adanya perubahan iklim ini. Kita sapa pendengar, Pak Aryadi, Pak Dwi, dan Pak Mekel di 24644. Selamat pagi, RRI. Baik, terputus. Untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan di 24644. Silakan untuk Anda yang bergabung. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan nggih, Pak Astawa di Bungkulan, silakan Pak Astawa. Kalau di Bungkulan bagaimana Pak Astawa kondisinya saat ini? Di sini dari jam 12 sudah panas sekali di sini. Iya, baik. Panas sekali. Debu berteburan katanya. Ini tadi kan dari narasumbernya membicarakan soal perubahan iklim, dampaknya sangat betul-betul menyusahkan kita sebagai makhluk hidupnya. Katanya tadi kerusakan hutan sebagaimana ya. Kalau kita melihat daripada atau kita ingat daripada atau penyebab dari kerusakan itu berdampak kepada perubahan iklim. Nah, yang pernah di birokrasi ya. Itu dari tahun 80 Pak sudah mengantisipasi kejadian yang sekarang sebenarnya. Sudah diadakan penghijauan khususnya di Bali nih. Itu dari 80 sekarang sudah tahun 2005. Nah, saya berpikir begini, apakah program pemerintah yang sudah dari tahun 80 tidak dilanjutkan atau bagaimana? Nah, yang berpikir sepertinya program-program itu tidak konsen, tidak dilanjutkan secara benar dan baik. Nah, sekaranglah akibatnya. Nah, di samping itu Jawa sudah boleh dibilang tidak ada hutan di sana lagi. Dengan adanya itu lingkungan kita di seluruh Indonesia, malah di dunia banyak yang begitu juga. Es yang ada di di sana juga tidak ada esnya lagi. Baik. Jadi begitu. Bagaimana sekarang mengatasi hal-hal ini? Apalagi yang dengar narasumber akan membuat bandara internasional, itu akan mengaruhi juga. Mungkin nanti penduduk Tejakule kubu tambahan begitu akan kekurangan air karena penduduk makin banyak. Iya. Sekian, terima kasih Om. Sampai. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan begitu. Cuacanya juga panas sekali katanya di sana, dari jam 12 sudah panas banget. Nah, nanti akan ditanggapi oleh Pak Dwi dan juga tadi disinggung terkait dengan antisipasi kebencanaan seperti apa jika memang perubahan iklim ini terus terjadi. Kita sapa kembali pendengar di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung tadi. Kita sapa via telepon kami di WhatsApp call ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan atensi Anda. Ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Baik Pak Benson, selamat pagi. Iya, kami nantikan kembali ya Pak Benson untuk bergabung di dialog interaktif kali ini ya, terkait dengan perubahan iklim dan langkah-langkah antisipasi kebencanaannya seperti apa. Di 24644 kami juga masih buka untuk 2 penelpon lagi di WhatsApp call. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin beratensi, kami undang hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan tanggapi dulu selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung kembali. Saya mau ke Pak Dwi. Pak Dwi, dengan kondisi yang tadi dituturkan oleh Pak Astawa dengan cuaca panas begitu, itu apakah Bungkulan juga termasuk dalam titik-titik merah yang tadi Pak Dwi sampaikan? Silakan. Mohon maaf sebelumnya, Bungkulan kecamatan apa ya? Sawan gitu. Sawan, ya, betul. Iya. Kalau Sawan. Nah, ini menarik untuk wilayah Buleleng secara umum saya katakan bahwa memang berbeda dengan daerah Bali pada sisi lain. Iya. Ada pegunungan yang membatasi wilayah Buleleng dengan wilayah Bali lainnya di selatan. Nah, saat ini kebetulan tadi 3 hari terakhir ini di Jembrana sempat turun hujan.
Jadi istilahnya yang sedang panas masih disiramin dikit lah sama air gitu ya. Nah untuk kondisi di Buleleng bagaimana? Ini kita melihat perakiraan peluang hujan dari tanggal 20 kemarin hingga akhir bulan, bahkan hingga per awal September masih peluangnya kurang dari 10%. Jadi masih rendah sekali peluang hujan. Dan untuk Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, Teje Kule, kemudian ada sedikit kecamatan di Karangsem, Kecamatan Kubu, itu senada pola iklimnya. Jadi panasnya itu panas, sangat panas. Kemudian hujannya itu sedikit begitu, mirip seperti yang dikatakan Pak Kala. Memang kondisi topografinya yang nyegar gunung tadi disinggung ya, memang berdekatan dengan laut, kemudian berdekatan dengan gunung begitu, membuat daerah tersebut eksklusif jadinya terkait ketersediaan air. Gitu. Berbeda dengan mungkin daerah Wonogiri, Sukesade yang memang kalau kita katakan peluang hujan masih banyak di sana begitu. Jadi kondisi di Sawan memang umumnya seperti ini, Mbak. Jadi mirip-mirip dengan Teje Kule begitu. Oke, baik, memang topografinya mirip ya Pak ya. Betul. Dan pola iklimnya juga sama. Pak Astawa, terima kasih. Pak Aryadi silakan bisa memberikan tanggapan Pak. Oke, terima kasih Rizka ya ini untuk Pak Astawa di Bungkulan. Pak Astawa terima kasih niki atas masukannya ya. Memang terkait dengan perubahan iklim ini kan salah satunya mungkin dipengaruhi oleh adanya kerusakan hutan itu, kerusakan hutan. Kami di pemerintah daerah ya berkolaborasi dengan OPD terkait bagaimana terus mendorong program-program penghijauan ini, penanaman hutan ini terus dilakukan. Seperti saya sampaikan tadi, kita terus mendorong bagaimana melaksanakan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam ini melalui rekan kita. Kalau di Pemda ini kan ada Dinas Lingkungan Hidup, bekerja sama dengan TNI Polri melaksanakan kegiatan penanaman pohon, termasuk juga bakau yang ada di pinggir-pinggir pantai. Nah ini harus terus dapat dukungan dari masyarakat sehingga apa yang kita tanam ini bisa tumbuh, bisa tumbuh dan memang bisa bermanfaat untuk menjaga kelestarian air. Nah untuk masalah air kita di pemerintah terus menggerak bagaimana mewujudkan supaya Buleleng ini tidak sampai kekurangan air bersih ya, dengan sumber-sumber daya yang ada saat ini kan mata air kan semakin berkurang. Nah, di Buleleng kan sudah disiapkan ada 2 bendungan baru sekarang, ada bendungan Titap dan juga ada bendungan Tamblang. Nah untuk yang di bendungan Titap ini kan sudah dikelola oleh yang membuatnya adalah dari BWS pemerintah, PU Kementerian kan sudah dikelola oleh UPTD Sepamburana. Nah sudah ada air-airnya ini juga sudah sampai kalau tidak salah sudah sampai di Pengulon Gerogak, sudah dari reservoirnya seperti kemarin yang di Panggung Paru dan yang lain kekurangan air bersih. Dengan adanya Sepamburana ini sudah ya bisa lah untuk mengcover kebutuhan air. Tinggal sekarang distribusi airnya dari Sepamburananya itu yang supaya masuk sampai ke rumah tangga. Ini kan komitmen dari desa untuk mengelola melalui PAM desa atau peran dari PDAM dengan memanfaatkan sumber air bakunya dari bendungan Titap ini. Mudah-mudahan juga untuk yang di daerah timur kita juga sudah ada bendungan Tamblang itu kan juga dari sana. Ini harapan kedepannya kan juga sama dengan di Gerogak itu, Serit Gerogak itu dibuatkan arah ke timur juga untuk sumber air baku untuk pelayanan air bersih. Termasuk juga kita kan banyak juga mendapat program PAM Simas dari kementerian yang dikelola oleh Dinas PU. Nah, mudah-mudahan ini juga di samping masyarakat memanfaatkan sumber mata air yang ada di gunung dan juga dibantu dari program-program pemerintah yang tadi ini langsung lah Buleleng bisa terlayani air bersih. Dan semua ada darurat karena ini musim kemarau, kami juga di BPD siap membantu. Kami ada mobil tangki, termasuk juga kami mengkoordinasikan dengan PDAM, dibantu juga dari BPPW maupun juga BPD provinsi kalau memang ada kekurangan air bersih di Buleleng, karena seperti saya sampaikan tadi topografi kita di satu sisi ada satu daerah banyak sekali mata airnya, tetapi di daerah lain tidak ada mata air karena distribusinya yang agak sulit. Nah ini yang perlu kita antisipasi terkait dengan kekurangan air bersih. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryadi. Pak Mekel ingin menambahkan, silakan Pak dari Pak Astawa.
antisipasi. Pertama memang kita sudah bekerja sama dengan BUMDes, kita sudah setiap tahun kita sudah mengadakan penghijauan. Sekarang kita sudah mengadakan pembibitan 20.000, ini kan mungkin akan ditanam tahun ini. Tahun yang lalu sudah, sehingga kita bertahap melakukan penghijauan. Mudah-mudahan dengan begitu iklim kita semakin bagus, semakin normal gitu. Dan memang di TJ Kule itu yang yang sangat sering bencana dirasakan adalah longsor, tanah longsor. Karena hutannya tidak kuat gitu. Ada hutan lebat, hanya longsor berpengaruh terhadap sarana prasarana air minum. Termasuk juga kita di TJ Kule itu ada subak namanya, ada subak. Kita berbagi dengan subak, sebagian untuk ke subak, sebagian untuk ke air minum. Nah ini sering sekali karena kalau sudah kekurangan air, ini subaknya protes nih, saya kekurangan air. Jadi yang sering berebut dengan pertemuan dengan subak. Dan nanti dengan antisipasi dengan langkah-langkah dari kabupaten, dari mungkin dari provinsi, sehingga iklim ini kembali normal. Dan, seperti semula, tidak lagi kekurangan air. Kemudian masalah lain juga di TJ Kule karena penduduknya besar, ada 16.250 jiwa. Nah, sekarang semua sudah punya keluarga, buat rumah lagi, buat rumah sambung air pump. Ini yang dulunya cukup, sekarang kekurangan. Harus berbagi. Harus ada penambahan volume lagi, harus mengambil air dari sumber air. Kalau sudah mengambil air dari sumber, subaknya lagi protes, kok air saya lagi. Mungkin harus ada alternatif sumber mata air seperti tadi Pak dari Pak BPD, memang dari bendungan untuk dibantu di desa-desa TJ Kule, termasuk TJ Kule. Baik, terima kasih Pak Mekel atas tanggapannya. Kita sapa kembali pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung kembali, ada Pak Benson Andika. Kita sapa, selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi, Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Benson. Pak Benson dari mana kalau boleh tahu asalnya Pak Benson? Saya dari Grogak, Sanglangit. Oke, di Grogak ini bagaimana kondisinya kalau di Grogak? Silakan. Kalau sekarang cerah. Panas nggak Pak? Besar ya. Panas nggak Pak? Panas ya lumayan lah. Iya, baik. Silakan Pak Benson. Kalau terkait dengan tentang air ya, tadi juga kan ada pembahasan tentang perubahan iklim. Yang rasa juga perubahan iklim itu tidak bisa dikambing hitamkan sebagai penyebab adanya bencana misalnya, jatuh longsor dan sebagainya, ataupun kekurangan air. Perubahan iklim itu merupakan akibat dari apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu yang perlu dikaji, apa yang menyebabkan sehingga kemudian terjadi perubahan iklim. Sehingga kemudian kita tidak tumpang tindih tuh. Maksud tumpang tindih, ketika ada bencana, kita mengkambing hitamkan bahwasanya ini memang perubahan iklim. Jadi seolah-olah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu satu. Yang kedua, tadi kan disampaikan, saya lupa sumber yang mana, yang mengatakan sempat melakukan kajian di Buleleng khususnya tentang air, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, kejujuran data yang disampaikan oleh pihak terkait itu menjadi penting. Kalau memang sudah sempat dilakukan kajian di Buleleng khususnya, ada pengurangan debit air kan misalnya. Itu penyebabnya apa? Kalau memang kajian dilakukan secara komprehensif ya, apakah pariwisata menyedot air terlalu banyak? Apakah pertanian? Apakah peternakan? Apakah manufaktur dan sebagainya tuh? Apakah jumlah penduduk yang terlalu banyak misalnya? Ini kemudian berpengaruh kepada nanti bagaimana kemudian dinas terkait terhubung dengan pemerintah, dalam konteks ini misalnya bupati, dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai kemudian data menunjukkan bahwa pariwisata menyebabkan pengurangan debit air begitu besar, tapi kita diam dalam tanda kutip dengan data tersebut, tidak disampaikan kepada pihak terkait untuk sedikit meredam kemajuan pariwisata misalnya. Atau jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kan pendatang misalnya yang banyak. Kejujuran penyampaian data yang ada itu yang harus juga penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Benson Andika di Grogak ya, Sangalangit sudah ikut bergabung di via telepon kita. Kita sapa kembali penelpon yang juga akan ikut bergabung. Selamat pagi untuk Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak.
Ya, Pak Narte. Ya, Pak Narte silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Om Swastiastu, Swastiastu, silakan Pak. para sumber rahayu. Mhm. Nggih, apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, utamanya tentang hutan, reboisasi, apakah ada turunan undang-undang pelindungan hutan dari undang-undang, peraturan gubernur, kabupaten maupun desa mengaturnya dengan awig-awig, sempadannya berapa, sehingga ini adalah untuk anak cucu kita, bukan untuk sekarang aja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Benson itu juga benar. Jadi ada data-data sehingga kita bertindak kebijakan dari pemerintah. Nah, itu yang pertama. Sehingga jangan sampai reboisasi itu tidak menjadi agenda program tahunan setiap musim hujan. Nah, jadi jangan sampai hutan itu gundul, datanya ada tetapi tidak ada tindakan. Nah, peran misalnya di TJ Kule atau daerah timur Kubu Tambang, PD Swatanta berapa punya hutan, dan adakah reboisasi hutan itu, karena sering dikatakan, oh di dalamnya gundul, sirai gundul, tis jeman ya. Baik. Nah, kedua, saya sering di daerah pinggiran pantai, beberapa hari dari sinilah, dari Pantai Buleleng, terus ke barat, itu mata airnya banyak sekali. Baik. Nah, mohonlah pemerintah daerah, PDAM, para nelayan diajak kerjasama. Saya sering diajak oleh nelayan, kaki saya ditarik, Pak, cari es dingin niki. Nah, mungkin ini perlu diinventarisir debitnya. Seperti di air sana itu debitnya banyak. Baik. Jadi ini nyegar gunung dan bukit, istilahnya air itu kehilir. Nah, oleh sebab itulah saya mohon mata air ini didata, kemudian apabila debitnya besar, dibuatkan reservoir dan diambil air bersihnya itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Pak Narte. Baik, kita langsung tanggapi dulu dari Pak Benson Andika dulu ke Pak Dwi dulu ya. Pak Dwi, ini kita mencari penyebabnya apa katanya? Kalau dari BMKG sendiri, apa sih sebenarnya menyebabkan perubahan iklim ini terjadi sampai terjadi krisis air, kemudian hutan yang mengering dan lain-lainnya? Silakan Pak. Kalau kita bicara iklim cuaca, memang itu ranahnya di atmosfer kita ya, dari permukaan bumi ke atas. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, ternyata ada interaksi atmosfer, laut, dan darat. Nah, ketika tiga unsur ini salah satu saja yang rusak, maka ketiga sisi segitiga ini juga akan tidak seimbang begitu. Jadi kalau kita bicara atmosfer, pergerakan angin di atmosfer bagaimana saat ini sekarang? Yang menyebabkan angin bergerak adalah apa? Matahari. Matahari menyebabkan perbedaan panas. Panas menyebabkan perbedaan tekanan. Tekanan menunjukkan adanya angin. Nah, kalau itu apa? Teorinya seperti itu ya. Jadi ketika ada salah satu interaksi misalnya di daratan yang dulu tidak lagi bisa menahan panasnya matahari. Dulu kan kalau misalnya banyak tanaman, banyak hutan, panas itu masih bisa diredam misalnya seperti itu. Kemudian ketika banyak turun hujan, airnya tidak langsung jadi run off, tidak langsung jadi aliran atau banjir segala macam, masih bisa ditahan sama. Nah, kalau salah satu unsur itu hilang, maka keseimbangan ketiga titik ini juga berubah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh ini faktor cuaca nih, faktor iklim. Sekarang semakin banyak terjadi cuaca ekstrim seperti yang dikatakan Pak Lala. Dampaknya penyebabnya ya perubahan iklim. Jadi kita concern kita ke iklim, ke cuaca. Padahal secara tidak langsung apa yang kita lakukan merubah itu gitu. Jadi kayak ada dampak istilahnya efek kupu-kupu. Jadi kita hanya buang sampah kulit permen di sini aja, nggak ada pengaruhnya. Tapi ternyata di belahan bumi lain menyebabkan
lain gitu. Jadi memang hal kecil yang kita lakukan itu dampaknya akan besar di tempat lain gitu. Jadi bayangkan puntung rokok bungkus permen misalnya, 1.000 orang melakukan itu gitu. Bagaimana dampaknya ketika di sini kita aman, sampah itu masuk ke lautan ternyata punya arus sendiri. Di bulan-bulan tertentu dia akan mengumpulkan sampah itu di suatu titik, dan air laut ditutupi sampah, penguapannya juga berubah. Itu udah ada dampak ke atmosfernya, berubah lagi. Jadi apa ya, keseimbangan itu yang masih sampai saat ini saling menggoyahkan. Lautnya diobrak-abrik, kemudian lingkungan juga di daratan carut marut gitu. Atmosfer jadi ikut-ikutan ini. Jadi kalau dulu kita periode musim kemarau, musim hujan yang baik, yang akan ekstrim itu bisa kita tebak istilahnya, bisa kita prediksi kapan akan terjadi. Jadi setiap 4 tahun sekali kita akan mengalami periode musim kemarau yang panjang. Setiap 8 tahun, setiap 11 tahun itu ada periodenya. Nah sekarang di tahun 2020, 2021, 2022 kita mengalami periode basah berturut-turut. Pertama kali kita alami sepanjang yang sudah ada data begitu. Kemudian biasanya ketika musim basah akan dijeda dulu dengan musimnya netral istilahnya. Tapi tiba-tiba di 2024 langsung ke El Nino, musim kemarau, dan nggak main-main, langsung kelasnya itu kelas menengah dia. Nah kemudian saat ini kita masih kita katakan normal itu, tapi ternyata hujannya masih banyak. Nah ini yang bikin atmosfer kita sedang tidak baik-baik saja begitu, Mbak. Jadi kalau kita mau mencari kambing hitamnya, siapa sebenarnya kambing hitamnya? Ya nggak usah nunjuk siapa. Kalau kita nunjuk kan satu aja jari yang kita nunjuk, tiganya ke kita gitu ya, kita gitu. Dengan perbuatan simpel saja mungkin bisa merubah lingkungan gitu. Jadi kita mulai mulat sarire lah istilahnya, sadar diri apa yang harus kita lakukan untuk bumi kita. Baik, terima kasih Pak Dwi atas tanggapannya. Pak Aryadi mungkin bisa langsung menanggapi dari Pak Narta Ariante, Pak, terkait dengan pendataan katanya nih Pak. Apakah memang hal itu sudah dilakukan atau perlu dilakukan, atau mungkin menjadi pertimbangan juga dari pemerintah daerah? Silakan Bapak Aryadi. Terima kasih ya, ini beli Narden di Banjar Tegal ya. Terima kasih beli niki terkait dengan masalah tadi, apakah ada undang-undangnya udah ada nih, udah dari undang-undang sampai dengan ke bawah. Paling bawah itu peraturan desa ya, dan kalau di adat ada awik, ini memang sudah semua mengatur bagaimana kita untuk bisa melestarikan lingkungan kita kan. Sekarang tinggal bagaimana kita berkomitmen bersama masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan masalah membuang sampah, mengelola sampah supaya tidak mengganggu lingkungan kita seperti disampaikan oleh Pak Dwi. Kecil aja buang permen, tetapi yang membuang sejumlah penduduk Buleleng itu satu biji kan ada 800.000 kulit permen ini. Ini musim hujan, nah ini akan lari ke laut. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Dwi. Termasuk juga untuk menanam pohon kan ini. Nah ini kalau bisa kan ya satu warga bisa menanam satu pohon, satu hidup, tapi kan menanamnya hidup. Ini kan ada 800.000 pohon yang hidup di Buleleng kan. Nah ini yang kesadaran kita dan komitmen kita menanam supaya hidup, tidak hanya sekedar menanam tetapi tidak dievaluasi apakah itu hidup. Tidak harus di hutan juga Pak nggih. Enggak harus ya, di halaman juga kan bisa itu kan itu. Itu lebih terkait dengan undang-undangnya sudah ada, tinggal kita melaksanakan dan komitmen bersama. Tidak harus di hutan, di halaman, semua punya ini kan kesempatan yang masih punya halaman kan itu halamannya. Terkait dengan mata air, memang kita Buleleng ini memang berkah kan, karena posisi kita negara gunung, kita banyak daerah kita yang berbukit. Dari mata air kita kan banyak kita punya air terjun. Nah, kita dibandingkan wilayah selatan, Buleleng yang paling banyak air terjunnya, berarti mata airnya ini. Tetapi kembali di satu sisi kita banyak tempat punya mata air, tetapi di tempat lainnya ada yang tidak punya. Ini distribusinya yang kita di Buleleng yang masih perlu kita siapkan distribusi ya untuk pemerataan air bersih. Termasuk juga langkah-langkah pemerintah kan sudah disiapkan bendungan ini yang besar ya. Bendungan Citap, dan bisa sampaikan tadi ini sudah berjalan, ada spamburananya. Sudah sampai di Grogak itu pipanya besar sekali dan sudah dibuat reservoir seperti ada di Panggung Paru, ada di Tukan Sumaga, ada di Pengulon, ada persiapan di Desa Grogak. Nah ini dari reservoir ini kan dikelola oleh
spam desa atau oleh PDAM, baru nyampe ke rumah tangga. Mudah-mudahan ke timur Dejekule ini di samping memanfaatkan sumber mata air, kan bendungan sudah ada, tinggal membuat spamnya aja ini, spamnya saja, udah menunggu aja Pak. Mudah-mudahan karena sudah sumber airnya sudah ada di bendungan Tamlang itu berapa juta kubik itu untuk persiapan air baku. Ini memang penting sekali menjaga mata air karena kalau kita salah mata air bisa menjadi air mata nanti. Baik. Terima kasih Pak Aryadi atas tanggapannya begitu, dan juga terima kasih juga untuk Pak Mekal. Mungkin sedikit Pak. Mbak, sedikit silakan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada leluhur-leluhur kita ya? Kenapa mendirikan pura-pura itu banyaknya di gunung, di bukit? Alasannya jelas untuk menjaga kesucian lingkungan pura. Dengan kata lain menjaga lingkungan di gunung, di hutan itu. Itulah kenapa sekarang saya baru berpikir kenapa kok nggak di sisi jalan gede kan, Ngayapura gitu. Kenapa harus di ujung-ujung gunung? Ternyata memang lingkungan itu harus kita jaga. Itu kunci utama Bali, keaslian Bali ya di situ gitu. Jadi kita harus memang betul-betul ngulat-sari, kalau tidak bisa mulai dari hal yang besar, mulai dari yang kecil, diri kita sendiri dulu. Gitu. Baik. Iya, silakan. Nyambung Pak. itu kan termasuk juga pohon-pohon yang besar itu kan disaputin boleh. samut Hanya di kuning. Bali itu Pak ya. Di Bali artinya kita sebagai masyarakat kalau ada pohon besar mensaput kan berpikir kita untuk mengganggunya, itu takutnya kesamet atau ada hal-hal yang lain kan. Masuk ada tumpah. Betul. Itu kan itu kita punya lokal kita ya. Artinya pemikiran leluhur kita sudah jauh sebenarnya daripada zaman mereka pada saat itu begitu. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tapi sebelum itu kita akan dengarkan closing statement singkat Pak untuk menutup dialog Hai Bali Ken pada pagi ini. Dari Pak Dwi dulu mungkin bisa memberikan closing statement. Baik, sedikit saja mungkin kita mulai harus menjaga lingkungan kita pribadi, mulai dari hal yang kecil, kemudian untuk sama-sama menjaga lingkungan bumi. Dan satu lagi pesan saya untuk terus mencari informasi resmi dari kanal-kanal resmi, misalnya untuk cuaca iklim, carilah informasi di kanal resmi BMKG begitu ya, agar tidak nanti hoax di mana-mana begitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Pak Aryadi silakan bisa memberikan closing statement Pak. Terima kasih Mbak Rizka ya. Terkait dengan bencana akibat perubahan iklim ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ini juga harus bersama-sama peran masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, terutama hal-hal terkait dengan pengelolaan sampah, melaksanakan penghijauan, termasuk juga menjaga mata air sehingga mata air kita tetap terjaga sehingga lestarilah lingkungan Buleleng kita ini. Baik, terima kasih Pak Aryadi atas closing statementnya. Pak Mekal bisa memberikan closing statement singkat Pak. Terima kasih. Mungkin kalau di desa Dejekule ini memang posisi negara gunung, sehingga bencana yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor dan kebakaran. Mungkin dengan adanya pemeliharaan hutan, sehingga kemarin kebakaran juga jarang terjadi, hanya dalam waktu 10 tahun cuma sekali. Kemudian termasuk longsor sudah berkurang. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin lebih baik. Terima kasih Pak Mekal atas closing statementnya. Pak Dwi terima kasih, Pak Aryadi terima kasih. Semoga kita bisa bersama-sama juga berkolaborasi untuk mengantisipasi dampak dari adanya perubahan iklim, kemudian perubahan lingkungan kita, demi apa? Demi generasi kita yang akan datang. Jadi kita tidak tunggu siapa-siapa, kita mulai bergerak dari hal kecil untuk dampak yang lebih besar. Saya Rizka Desiandra, pendengar, terima kasih atas atensi Anda, dan tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara-acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat pagi.